Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, rezeki yang berkah, kunci hidup yang berlimpah. Rezeki itu artinya segala sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika memahami rezeki, kita harus memahami 4 konsep tentang rezeki agar kita bisa lebih tenang dalam urusan rezeki. Yang pertama, rezeki itu sudah dijamin. Siapa yang menjaminnya? Allah. Quran surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun kecuali selama dia hidup di muka bumi, kecuali Allah jamin rezekinya. Maka bunda sayang, tolong kuatkan hatinya. Selama engkau hidup, selama itu masih ada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, tolong pahami, rezeki harus dijemput. Bukan berarti udah dijamin kemudian diam-diam saja. Salah. Harus ikhtiar, harus usaha. Tapi mohon maaf, dalam mencari rezeki, menjemput rezeki, tolong pahami 3 poin. 1, harus halal. 2, harus baik. Harus apa? Selain halal, harus baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ambillah sebagian daripada rezekimu yang halal dan baik. Halalan Toyiba. Dan yang ketiga, dalam menjemputnya jangan sampai lupa sama Allah. Berarti saat menjemput rezeki juga harus ikat sama yang ngasih rezeki. Karena banyak di antara kita sibuk nyari rezeki tapi lupa sama yang ngasih rezeki. Yang ketiga, rezeki harus disyukuri. Rasa-rasanya kita lebih banyak mengeluh dengan rezeki yang Allah berikan, betul? Padahal tidak ada yang kurang yang Allah berikan. Yang kurang rasa syukur di hati kita. Dan yang keempat, rezeki itu harus dimanfaatkan. Dengan cara apa Ustadz? 1, dipakai taat sama Allah. 2, diberikan manfaat kepada orang lain. Maka nanti ada sedekah. Jangan takut habis rezeki karena sedekah. Karena tidak ada orang miskin karena sedekah. Yang ada orang pelit jadi miskin. Kuncinya bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar atas setiap kesulitannya. Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan semua mendapatkan rizki yang baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen. Karen punya cerita dan punya pertanyaan untuk Pak Ustadz. Karen ini dari kecil hidup di keluarga yang penuh dengan konflik. Papa itu dulu menikah dengan istri pertama, lalu bercerai. Lalu papa menikah dengan istri kedua, mamanya Karen. Dan itu dari kecil sering terjadi masalah dari sebelah anak papa dari istri pertama. Mereka sering bikin masalah, terus datang ke rumah sering punya cekcok sama mama, sama kitanya juga. Mereka dulu juga sempat sering mengganggu hampir setiap hari. Sampai mereka pernah melempar botol ke rumah. Mereka juga pernah pakai di rumah sampai separah itu. Lalu Karen ini sesudah SMA itu seperti
hidup Karen itu hancur. Papa meninggal. Setelah papa meninggal, kehidupan Karen berubah drastis, ekonomi sulit, hidup juga, mama juga berantakan, mama stres, bingung, nggak tahu mau gimana melanjutkan hidup. Dan setelah itu, setelah papa meninggal, anak-anak dari istri pertama malah berebut-rebut ingin membahas dan mengambil warisan dari papa, yaitu satu rumah yang kami tinggali berempat, dan itu rumah atas nama papa dan mama sebenarnya. Jadi mereka berusaha terus-terusan meneror warisan itu kepada mereka. Mereka mau cepat-cepat dibagi, bahkan dulu mereka ingin mengusir kami dari rumah, tidak memperbolehkan kami di rumah itu tinggal setelah papa meninggal. Mereka mau bagian mereka dan mereka juga mau memberikan bagian mama, tapi mereka tidak mau memberikan bagian kami dari anak dari istri kedua dari mama. Mereka maunya mereka yang dapat, terus juga mama dikasih bagian, kami tidak. Jadi mau nggak mau ya kami juga anak mama ya nggak mempermasalahkan itu. Yang penting rumah itu bisa dijual. Mama juga tidak menderita batin lagi, menunggu di situ, tidak diteror lagi. Selama itu ya mama setuju dan kita setuju, dan akhirnya udah laku dan udah pembagian semua dengan mereka. Jadi saya punya pertanyaan Pak Ustadz, sebenarnya seperti apa sih pembagian warisan dalam Islam? Dan yang kedua, bagaimana kalau misal nanti saya menikah sedangkan papa sudah meninggal? Apakah harus saudara sambung saya yang menjadi wali saya atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, ini harus ahilman pertebal ya, karena harus jelas. Betul. Gitu. Iya Pak Ustadz. Yang jelas begini, peralihan harta dari seseorang kepada seseorang yang lain itu ada 3. Secara gampang ada yang namanya hibah, ada yang namanya warisan, ada yang namanya wasiat. Oke. Hibah itu harta yang diberikan oleh orang tua kepada anak ketika orang tuanya masih hidup. Ada yang namanya warisan. Warisan itu harta yang diberikan oleh orang tua setelah orang tua itu meninggal, dengan catatan ada hitungan yang dikembalikan kepada syariat. Nanti akan dibagi ke dalam 3 bagian. Biasanya ke samping pasangan, ke bawah anak keturunan, ke atas ada orang tua. Nanti ada juga ke samping adik kakaknya. Tapi adik kakak itu akan langsung terpatah kalau dia punya anak keturunan. Nah, maka yang namanya istri, kalau suami meninggal, kalau dia punya anak dapatnya 1/8. Kalau dia tidak punya anak maka dapatnya 1/4. Oke, sisanya dikasih kepada anak-anaknya. Kalau anak laki-laki, anak perempuan, laki-laki dapatnya jatahnya 1, perempuan dapatnya 1/2. Berarti nanti di list istri bapak yang mana? 2 tuh. Yang sudah meninggal, yang 1 masih ada. Oke, berarti istri pertama dapat, istri kedua dapat 1/8. Silahkan dibagi 2. Oke, itu poinnya kalau mau dihitung. Tapi pada akhirnya warisan itu bukan tentang hitungan, tentang keikhlasan. Kadang tidak sedikit tahu hitungannya, tapi belum tentu ikhlas perasaannya. So, poinnya duduk bersama, tenangkan hati, damaikan hati. Kalau kita nggak duduk bersama, semua akan punya persepsi masing-masing. Yang persepsi itu membangun saling menjelekkan satu sama lain. Ujungnya yang kasihan orang tua yang telah kembali kepada Allah. Dan ingat, untuk Karen, untuk keluarga, jangan pernah merasa kebaikan kita sama almarhum ayah kita tidak dilihat oleh Allah. Allah tahu mama ngurus papa sampai akhir hayat. Allah tahu Karen juga sebagai anak ridho, ikhlas dengan papa. Kebaikan itu akan ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lantas jadi kaya karena warisan, dan tidak lantas jadi miskin karena tidak punya warisan. Ada juga yang bertanya mungkin, terkait dengan wali nikah jika gak punya
ayah kandungnya sudah mungkin sudah tidak sudah ada. meninggal. Ya. Oke. Maka kepada siapa? Baik, kan ada kakak sambung, ya. Tapi lebih dekat kepada saudara dari papa, berarti paman. Oke, ya. Tidak lantas harus kepada kakak sambung, karena secara darah tidak ada kaitannya. Dia tersambung karena dia adalah bagian daripada anak papa kita, walaupun tidak sedarah dan seibu dengan kita. Jadi lebih dekat kepada paman atau saudara laki-laki dari ayah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alesya Ustadz. Saya seorang penyanyi. Alesya mau numpang cerita sedikit Ustadz. Jadi beberapa tahun lalu Alesya pernah mau menikah, cuma gagal. Di tepat 2 minggu sebelum hari H atau di hari lamaran, itu tamu undangan udah ramai banget Ustadz. Calon suami menghilang, gak ada kabar. Alesya coba kabarin dari subuh sampai siang, sampai tamu udah bubar, masih gak ada kabar. Tapi 4 hari setelah kejadian itu, beliau baru ngabarin, nelpon ke ayah, dan dengan hati yang sangat lapang, ayah memaafkan. Padahal alasan yang dikasih sangat tidak masuk akal menurut Ale gitu. Cuma karena katanya waktu itu COVID dan gak boleh keluar. Tapi gak berhenti di situ Ustadz. Setelah kejadian itu, Ale belajar untuk ya udah memaafkan, tapi mungkin kesempatan untuk beliau udah gak ada lagi. Ale beberapa tahun kemudian coba buka hati lagi untuk orang lain, tapi tetap masih belum beruntung Ustadz. Ketemunya dengan orang yang sifatnya sama, menghilang, meninggalkan tanpa alasan yang jelas gitu. Tapi demi Allah, sekarang udah dimaafkan semuanya. Udah nggak dendam, udah nggak benci. Tapi Ale kayak ngerasa kurang beruntung Ustadz. Bukan cuma dari hal percintaan, pertemanan juga sama. Setiap Ale berteman sama orang, mencoba berbuat baik sama orang, tapi selalu dapat yang tidak baik. Sampai di satu titik terendah, Ale kayak ngerasa, kenapa ya aku ada di dunia ini? Salah ya Ustadz aku dilahirin gitu. Kenapa semua orang nggak bisa baik sama aku, padahal aku udah berusaha buat berlaku baik. Jadi kayak ngerasa mama aku nggak beruntung ya punya anak kayak aku gitu. Kayak orang yang beda aja gitu Ustadz dari orang lain. Jadi Ale mau nanya, Ale dilahirkan ke dunia ini salah nggak menurut Ustadz gitu? Ale nggak marah sama Allah sebenarnya. Ale udah maafin mereka semua juga. Tapi kadang Ale bertanya, Ale kayak ngerasa lebih tenang sendiri. Kok aku nggak bisa punya teman ya kayak orang lain gitu. Di saat ada orang yang mau berteman sama aku jadi takut. Nanti aku kehilangan dia, lebih baik aku nggak usah berteman deh gitu daripada aku kehilangan dia gitu. Mendingan aku sendiri aja. Jadi ya udah kita saling kenal aja, nggak usah berteman gitu daripada nanti kita nggak temenan lagi gitu. Karena kayaknya ada yang salah dari diri aku gitu. Baik, Kak Ale dan seluruh pemirsa yang sedang resah, gelisah, putus asa. Hidup ini bukan untuk hidup. Hidup ini untuk yang maha hidup. Hidup ini ada sutradaranya. Hidup ini ada direkturnya. Hidup ini ada yang mengaturnya. Hidup ini ada tujuan bermuaranya. Siapa? Allah. Jadi kalau sekarang kita ditanya, apa yang terjadi dengan saya dalam hidup? Kita ini lagi menjalankan apa yang Allah hadirkan untuk hidup kita saja. 4 hal yang pasti yang akan kita temui selama hidup. 1, setiap kita pasti diberi nikmat. Pertanyaannya, bersyukur atau tidak? 2, setiap kita pasti diberikan ujian. Pertanyaannya, sabar atau tidak? 3, setiap kita pasti diberikan takdir oleh Allah. Pertanyaannya, ridho atau tidak? Yang keempat, setiap kita pasti berbuat salah. Pertanyaannya, taubat atau tidak? Dibolak-balik di situ nanti. Maka kita harus tahu dulu kuncinya nih. Yang ngatur siapa? Allah. Kita dihidupkan oleh siapa?
Nanti kita mati kepada siapa? Allah. Terus untuk apa saya hidup? Hidup ini Allah berikan untuk mengabdi kepada Allah, ibadah kepada Allah. Sekarang Kak Alesa dapat takdir mau nikah, suaminya hilang. Berat? Kecewa? Marah? Kok bisa ya? Bisa. Siapa yang ngatur? Allah. Kalau Allah yang ngatur, ada kebaikan tidak? Tapi kalau mikirnya kita, sulit nerimanya. Tapi kalau semua yang terjadi kita kembalikan kepada Allah, maka kita akan makin yakin semua yang Allah hadirkan itu yang terbaik untuk kita. Tidak ada satu kejadian pun dalam hidupmu illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Kenapa orang gak tenang? Gak yakin ke Allah. Kenapa orang gak tenang? Karena gak dekat sama Allah. Jadi Kak Ale yang pertama, belajar untuk lebih yakin. Aku di sini ditakdirkan sama Allah. Berarti semua yang terjadi denganku juga diatur sama siapa? Allah. Yang kedua, masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dilewati. Dan ingat, setiap orang tuh diuji dengan ujian masing-masing. Kalau semua yang kita minta Allah kasih, di mana Bunda dapat pahala sabar? Kalau hidup ini semua orang senang sama kita, di mana Bunda mendapatkan pahala memaafkan? Tapi kan enggak juga semua benci sama saya. Misalnya, ketemu laki-laki ini gagal, ketemu laki-laki ini menghilang, ketemu laki-laki ini menjauh, ketemu teman menjauh. Kan enggak juga semuanya pergi. Kalau dunia ini terlalu berat ujiannya dan kita ridho dengan ujian itu, maka cukuplah nanti surga balasannya. Hidup ini bukan tentang apa yang kita mau. Hidup ini tentang yang Allah mau. Kita kadang lebih sibuk mengejar apa yang kita mau, tapi lupa menerima apa yang Allah mau. Maka mohon maaf ya Kak Ale, jangan pernah terbersit mengakhiri hidupmu. Kenapa Allah masih ngasih kesempatan hidup sama Kak Ale? Agar Kak Ale memperbaiki hidup ke depan. Lapangkan hati, belajar menyembuhkan luka dengan hati yang terbuka. Mungkin yang kemarin sengaja Allah gagalkan. Lebih baik sakit hati waktu itu daripada sakit hati berkepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dari Bogor. Saya 14 tahun rumah tangga. Alhamdulillah dikasih kehamilan 8 kali tapi keguguran. Qadarullah, sudah ikhtiar. Dokter di Bogor pun dari setiap rumah sakit pasti paham saya, karena saya belum satu persatu dokter belum ada yang meyakinkan saya pada saat itu. Di tahun 2023 sempet gak sadarkan diri karena baru ketahuan semua penyakitnya dari situ. HB ya, rendah, anemia. Karena mungkin karena banyak keguguran ya, banyak mengeluarkan darah. Memang dari 2018 itu sakit mensnya itu luar biasa. Sebelumnya saya tidak pernah merasakan mens sumbilangan ya, tidak pernah dari perawan tuh sampai 2018 itu tidak pernah. Ya prediksi dokter sih hanya harus tes torch atau ada bakteri. Tapi alhamdulillah sudah ikhtiar, semuanya baik-baik saja. Masya Allah saya dikasih suami, Masya Allah Ustadz, yang betul-betul menerima saya apa adanya. Support sistem saya suami paling pertama. Suami selalu menyemangati saya. Suami selalu bilang, niat saya, tujuan saya menikah dengan kamu hanya minta ridho Allah. Masalah anak itu bonus. Itu support sistem saya yang sangat besar itu dari suami. Sebelum di 2003 itu saya mengurus orang mertua saya sakit stroke dan pada akhirnya tidak ada. Tapi saya bersetujunya sama Allah seperti ini. Oh Masya Allah, berarti ini hikmahnya saya harus ngurus orang tua saya dulu. Orang ibu mertua saya meninggal, saya ngurus bapak mertua saya. Dia sakit paru-paru, kanker paru-paru dan jantung. Oh ini yang kemarin, karena 1 tahun itu bisa 2 kali Ustadz. Karena setiap dokter itu memprediksi saya sel telurnya bagus, dia bilang gitu. Saya udah observasi, setiap penguat itu dari dosis yang terendah sampai tertinggi juga sudah. Jadi kehamilan saya itu paling besar itu 6 bulan.
sudah ada berbentuk dan laki-laki, Masya Allah. Itu dikasih nama Fibril. Di tahun 2023 saya sempat tidak sadarkan diri karena HB saya rendah, itu baru ketahuan anemia. Dan saya ketemu dokter lagi yang Masya Allah support saya, penyakit dalam. Tapi dia itu support sistem banget. Dan pada akhirnya itu saya di titik udah gak kuat Ustadz. Karena merasakan sakitnya Masya Allah kalau haid itu. Dan saya menyerah, jangankan istighfar, sebut nama Allah aja saya sulit. Karena merasakan sakitnya itu Masya Allah. Pertanyaan saya Ustadz, saya kan tidak diberi keturunan. Apabila kelak nanti saya pulang, saya tidak ada yang mendoakan saya. Ini saya pendosa hebat. Bagaimana nanti saya kelak di sana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, rumah tangga yang bahagia itu bukan tentang punya anak dan tidak punya anak. Anak itu pemberian Allah, anak itu ketentuan Allah, anak itu titipan dari Allah. Kita berusaha punya keinginan, tapi Allah juga punya keinginan. Tentu yang paling baik adalah keinginan siapa? Allah. Maka dalam hal ini Bunda bersyukur masih punya suami yang tetap menguatkan Bunda dalam setiap keadaan. Ini juga pesan untuk seluruh pasangan di luar sana. Kalau ada rumah tangga yang belum dikasih keturunan, hendaknya saling menguatkan, bukan meninggalkan. Karena bagaimanapun ini adalah ketentuan dari Allah. Semoga pasangan rumah tangga yang saling menguatkan bisa mengantarkan takdir yang Allah datangkan dengan kebaikan yang lain. Nabi SAW bersabda, apabila seseorang meninggal terputus semua amalnya. In qata'a amaluhu illa min thalasin. Terputus setiap amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sodakotin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua, awi ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diamalkan dimanfaatkan. Yang ketiga, waladin solehin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Tapi Bunda tolong perhatikan, walad di sana bukan anak kandung, atau bukan hanya anak kandung. Kalau anak kandung bahasa Arabnya ibnun, baru itu anak kandung. Tapi kalau walad itu anak manusia. Contoh, AA dosen, punya mahasiswa. Itu anak saya bukan? Itu anak saya. Maka mahasiswa saya yang soleh mendoakan saya, doanya sampai atau tidak? Itu walad. Saya berceramah, da'i, punya jamaah. Jamaah saya soleh mendoakan saya, doanya sampai atau tidak? Sampai. Bunda izin berdagang, berbisnis, punya klien, punya yang beli. Mereka jadi sahabat kita, klien kita. Mereka soleh mendoakan kita, doanya sampai tidak? Sampai. Itulah maknanya walad. Pesan tafsirnya, bertemanlah dengan teman yang baik. Carilah sahabat yang baik, carilah lingkungan yang baik, carilah orang-orang baik yang kalaupun nanti kita meninggal, mereka mendoakan kita dan doanya sampai untuk kita. Jadi yang dimaksud doa itu bukan berarti hanya anak kandung, tapi seluruh anak manusia. Maksudnya apa? Setiap orang yang kita jaga kebaikannya. Cek handphone kita, sosmed kita, temennya banyak yang baik atau yang buruk. Lihat circle kiri kanan kita, banyak yang baik atau yang buruk. Kalau banyak yang baik, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Semoga suami sabar. Terus kalau boleh ngasih masukan, Bunda boleh mengambil anak, mengadopsi anak, atau jadi orang tua asuh dari anak untuk bisa mendapatkan kebaikan pahala walaupun bukan anak kandung kita. Misal Bunda bisa tanya ke pondok mana, pesantren mana, misalnya ada anak yang berprestasi enggak, yang mungkin mohon maaf yatim, duafa gitu, maka Bunda boleh ambil dan kemudian Bunda sekolahkan, beasiswakan. Semoga ada pahala kebaikan untuk Bunda, insya Allah.